Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh Pamekasan saya hormati, khususnya Bapak Bupati yang kita cintai secara bersama-sama. Udah nggak usah dikeras-keraskan, denger kok kayaknya ya, karena saya ini jenisnya kalau ngaji nggak teriak-teriak, jadi udah. Para jajaran SKPD yang saya hormati, jajaran Forkompimda, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, jajaran TNI Polri, warga masyarakat Pamekasan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini tanpa harus meminta, tanpa harus milih, kita ini diberikan sesuatu yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, diberi iman. Yang kedua, diberi Indonesia. Iman ini sesuatu yang mesti kita syukuri. Kenapa? Karena secara teori orang Pamekasan itu sudah sangat jauh dari Rasulullah secara teori. Rasulullah itu orang Mekah yang membawa iman. Pamekasan itu Madura, posisinya di tengah-tengah, air aja susah kalau lagi kemarau karena lagi nanam baku. Kalau ada air marah-marah. Kita ini sudah sangat jauh sekali. Naik pesawat itu sudah butuh waktu 10 jam. Tapi yuk kita ini alhamdulillah kok masih kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afrika itu dekat dengan Rasulullah, cuman melewati Mesir. Itu tidak semuanya kebagian. Afrika itu cuman melewati Mesir, nggak kebagian. Negeri-negeri di pedalaman Afrika belum mengenal iman kepada Allah. Eropa itu hanya ngelompati negara namanya Maroko. Dari Maroko melewati kota besar namanya Casablanca, terus melompat daerah namanya Tangier. Itu nggak kebagian agamanya Allah. Lah kita ini udah jauhnya luar biasa, masih kebagian agamanya Allah. Ini sesuatu yang harus disyukuri. Kita masih kebagian, walaupun bagiannya nggak sama. Ada yang dapat bagian banyak, ada yang bagiannya cuma sedikit. Namanya daerah itu kalau sudah jauh, bagian banyak alhamdulillah, kebagian sedikit alhamdulillah. Makanya di Pamekasan ini bagiannya nggak sama karena sudah jauh. Quran 30 juz,
Ya ada yang cuman kebagian Yasin, alhamdulillah. Ada yang cuman kebagian kulhu, alhamdulillah. Ada yang cuman kebagian bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang Jawa. Makanya kalau urusan Quran, orang Jawa itu Rasulullah sudah dari dulu hafal. Makanya Rasulullah tidak banyak-banyak, cuman menyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Karena Rasulullah tahu Islam itu akan sampai di Pamekasan. Yang kelasnya tidak semua kelas grosir. Ada yang kelasnya pengecer. Nah kalau yang kelas grosir, para kiai inilah kelas grosir. Ajaran agama Allah digrosir semua sama kiai. Quran 30 juz digrosir semua. Tapi yang di depan ini kan rata-rata pengecer. Makanya kiai itu juga nggak ngotot. Yang penting kalau yang ngecer ya dikasih eceran kecil-kecil gitu. Ya yang ngecer cuman Yasin, ya dibikinkan bungkus kecil mereknya Yasinan. Yang kuatnya cuman ngecer kulhu, falak, nas, ya bikin eceran kecil namanya tahlilan. Nah kalau kuatnya cuman ngecer Bismillahirrahmanirrahim, ya bikinkan bungkus kecil apa? Suwuk, sakit gigi, semester. Lah ya makanya kalau di pesantren-pesantren kiai itu nggak ngotot. Apalagi Al-Quran punya jaminan. Apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Al-Quran itu dijaga sama Allah. Makanya para kiai yakin siapapun yang megang Quran pasti dijaga oleh Allah. Makanya kiai ini ngajak semua orang dijaga Al-Quran. Makanya, nah kekuatan jaganya kan beda-beda. Apalagi ada orang-orang tertentu yang kiai kadang nggak bisa jaga. Karena apa? Orang ini menghadapi masalah, jaganya susah. Maka biar dijaga Allah, diajak jaga Quran. Makanya kalau ada santri yang datang putus cinta, gitu. Saya mau bunuh diri ya, kenapa? Istriku diangkut sama sopir truk. Kiai juga nggak susah, ini nggak bisa jaga, jangan-jangan bunuh diri, maka disuruh jaga. Akhirnya dikasih ayat biar dijaga sama Allah. Akhirnya kasih ayat ini kamu baca 40 hari, insya Allah istrimu pulang dan kamu nggak akan kenapa-kenapa karena dijaga sama Allah karena ikut jaga satu ayat. Maka dikasih ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, itu makanya ayat konstitusinya ada. Nah itu caranya ulama. Ada yang suka kelahi, siapa yang bisa jaga preman? Nggak ada yang bisa jaga. Tapi ketika dia punya satu ayat, insya Allah dijaga sama Allah, karena Allah jaga ayatnya itu. Makanya tukang kelahi pun dikasih jagaan satu biasanya apa? Idza batostum jabar pok semaput gitu. Nah itu cara. Undang-undangnya ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tukang manah gitu, tukang berburu, kasih satu ayat biasanya biar berburu dijaga Allah karena dia kadang ya nggak sholat, kadang ya apa. Kasih wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Akhirnya buruannya ke sana, panahnya ke sini, belok gitu ngejar. Loh makanya Al-Quran itu bagi orang Indonesia kadang gunanya aneh-aneh. Ada yang dipakai nempeling orang, ada yang pakai mencintai kekasihnya, biasa. Nah yang lebih parah kadang ada orang dikejar polisi karena nyuri. Nah orang ini kan susah jaganya karena jangan-jangan nggak terjaga. Maka biar orang seperti ini pun ikut terjaga, kasih satu ayat. Apa?
Ya ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini kan caranya ulama dulu agar semua dijaga oleh Allah. Itu dan itu hanya ulama-ulama Nusantara yang ngerti itu. Yang lain wah itu bid'ah, jangan gitu. Ini adalah negeri yang jauh dari Rasulullah, sementara Rasulullah cuma menyatakan balighu anni walau ayat. Makanya jangan heran ada laki-laki datang, kenapa nak? Saya sedih sekali. Kenapa kamu? Istriku. Yai, kenapa istrimu? Cerewetnya luar biasa, nggak ada benernya saya. Nah terus nggak tahu lagi saya mau bunuh diri apa gimana. Ini punya istri yang saya cintai tapi cerewetnya luar biasa. Kiai nggak bisa jaga orang seperti ini, maka biar orang ini dijaga Allah. Kasih satu ayat agar dapat penjagaan. Ayat apa yang diberikan? Nanti kalau istrimu cerewet, bacakan sumum bukmun umyun fa'ulah. Nah ini, jadi ini adalah cara yang dibangun oleh para ulama ketika apa? Menghadapi manusia yang sangat jauh seperti kita. Makanya kalau di tempat saya di Jawa ada ayat yang paling pendek diberikan kepada ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu dikasih karena ibu-ibu itu pekerjaannya berat, ngurus anak apa, malam masih mau tidur diganggu sama bapaknya. Akhirnya para kiai cuma mengatakan biar kamu terjaga, maka kalau kamu dipanggil suamimu jawablah nun. Itu kalau di Jawa nun itu ya satu ayat, wal qalami wama yasturun. Loh ini kalau orang tidak paham ribut di negeri yang jauh. Bayi yang suka nangis, bayi belum bisa baca Al-Quran, maka biar terjaga dituliskan ayat karena bayi belum bisa baca Quran. Kalau ini kan ilmunya ulama-ulama yang jauh. Karena cuman walaupun satu ayat, makanya ya kita ini bersyukur betul sudah sejauh ini masih kebagian. Terima kasih. Dan nanti kalau Al-Quran disuruh pulang, Quran pulang, kan semuanya pulang Quran itu. Semua Quran pulang, yang ditulis di mushaf pulang ayatnya, tinggal kertasnya. Yang ditulis di kayu pulang Qurannya, tinggal kayunya. Yang ditulis di batu pulang Qurannya, tinggal batunya. Yang ditulis di hati manusia pulang beserta batin manusianya, tinggal setoran. Ayo Quran yang setor Quran seluruhan ya, karena kiai ini yang setor. Sampean ya antri dulu. Baru kemudian kamu kok belum setor? Iya saya cuma mau setor Yasin tok. Ya tunggu nanti dipanggil. Begitu Yasin pulang ya sampean yang Yasinan sergep pulang. Kamu kok belum setor? Saya mau setor kulhu aja, tunggu. Nah kamu kok masih di pojok itu? Enggak, saya cuma bawa nun. Ini kan caranya ulama yang jauh. Makanya bagi ulama-ulama yang jauh bisa begitu. Tapi bagi orang yang grosir-grosir ini ya nggak bisa. Ini memang jatahnya banyak nanti. Makanya kalau surganya lebih bagus nggak usah protes sampean. Loh itu loh orang jauh. Nah kalau orang yang paling dekat dengan Rasulullah ya hafal semua, sahabat. Nah, makanya kadang kita ini jadi ulama di kampung-kampung ini susah. Karena kalau semuanya disuruh grosir, nggak jadi karapan sapi, nggak jadi ke sawah. Wong butuhnya cuman Yasin disuruh ngapalin semua, nggak jadi. Kelas pengecer jangan dipaksa menjadi grosir, patah. Sholat juga begitu, kita ini orang jauh. Di Pamekasan itu yang kebagian lengkap belum banyak. Yang utuh tahajud, sholat fardu tahajud, tasbih, sholat hajat, duha, nggak banyak, paling adanya di atas sini. Yang di sini kan pengecer semua. Mungkin ada yang baru ngecer setahun sekali, Jumatan, hari raya, mungkin juga ada.
Kalau enggak mungkin ada yang baru ngecer seminggu sekali Jumatan, ada yang baru ngecer maghrib tok juga bisa jadi ada. Kalau subuh kemana? Ya nggak datang. Kok nggak ikut setoran? Ya bisa jadi ada. Hadis itu banyak. Ada kutubus sittah. Itu yang hafal Kiai Hasyim Asy'ari, orang Indonesia yang hafal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Orang Indonesia yang hafal itu Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya pulang dari Makkah dapat gelar Hadratus Syekh. Karena Hadratus Syekh mensyaratkan hafal kutubus sittah. Kalau al-alim 2000 hadis sahih. Al-faqih 2000 hadis sahih. Al-alim rubu'ul Quran, seprapat paling tidak hafal. Asy-Syekh sahih Bukhari Muslim. Kalau sudah Hadratus Syekh ya sudah kutubus sittah. Makanya kalau pengikut Kiai Hasyim nggak usah komplain. Kalau dikomplain orang lain nggak ada was-was mau ngapal kutubus sittah. Sementara yang lain ini kan kadang cuman kelas pengecer. Ngecer 2 hadis, yang satu innamal a'malu binniyat, yang satu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya cuman hadis 2 itu, makanya kalau sekarang sering ribut ya cuman 2 hadis itu karena banyaknya hafalnya cuman itu. Ini bid'ah, ya apa niatnya? Ini bid'ah, ya niatnya. Makanya yang suka bid'ah itu biasanya hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Seluruh masalah hadisnya itu. Makanya kayak kunci Inggris. Seluruh masalah bukanya cuma satu. Ya hafalnya cuma itu, mau apa? Dipakai dasar yang lain ya nggak terima, nggak bisa karena ini kullu bid'atin dhalalah. Ya sudah, saya juga terima kalau yang begitu menghafalnya dia cuma itu. Doa banyak di sini, tapi begitu sampai Pamekasan ibu-ibu ada yang cuma kebagian 2. Satu doa makan, yang kedua doa cuman itu aja. Jadi kita ini negeri yang jauh, penghafal Quran yang nggak bagaimana banyak. Lah makanya kita ini jangan ribet. Oh ini nggak bisa, oh ini nggak bisa. Umat Rasul ini umat yang jauh, yang di Pamekasan. Nggak usah ribet. Kalau mau nyontoh, ya zaman Rasul itulah contoh yang paling komplit bagaimana Rasul mengajari umatnya. Yang pinter banyak, yang kelas Sayyidina Ali ada. Tapi kalau kemudian yang kita contoh semuanya kelas Sayyidina Ali, ketika sholat dipanah kakinya nggak kerasa. Lah orang Pamekasan tempatnya di mana coba? Sayyidina Ali dipanah kakinya nggak kerasa, lah kita Allahu Akbar tengok-tengok. Oh sarungnya bolong, ada ting ting ting, bakso. Orang begini coba tempatnya di mana? Loh makanya di zaman Rasul ya diajari yang model kayak kita, yang badui-badui itu diajarkan. Ketika sahabat yang pinter-pinter sholat di depan bisa bareng Rasul, lah yang di belakang ikut temennya. Tak apa, Tuhannya kelihatan nggak? Enggak. Akhirnya mogok. Lu sahabat yang tidak terlalu pintar mogok, komplain sama Rasul, ya Rasul, sholat itu susah. Kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Lah kenapa? Ribuan tahun orang Arab itu beribadah ada patungnya. Tiba-tiba Islam mengajarkan Tuhan nggak ada wujudnya ya susah. Yang pinter-pinter nggak ada masalah, wong dekat dengan Rasul buka wifi ya ikut wifi-nya Rasulullah ya khusyuk. Nah yang badui-badui di belakangnya akhirnya mogok. Rasul apa marah gitu? Ya enggak, ya Allah, umat saya sebagian bisa sebagian nggak bisa, ini gimana ya Allah? Besok datang malaikat yang putih bajunya, hitam rambutnya, mengajarkan apa? Ya Muhammad, mahwal iman antum minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sudahkah? Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salat wa tutiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sudahkah? Mahwal ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu
yaraka. Akhirnya Rasulullah dikasih jawaban, ya sudah, ibadahlah engkau kepada Allah ka'annaka, sebagaimana engkau taro melihat Allah. Fa illam takun, apabila, tapi seandainya kamu kok gak bisa lihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah lihat engkau. Oh gitu ya, iya. Akhirnya diajari. Jadi beribadah itu seperti kamu lihat Allah. Kalau kamu gak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh ya sudah, kalau gitu bisa ya Rasul, seolah-olah lihat toh. Ya sudah. Allahu Akbar, cari Tuhanmu. Wah, nggak ketemu, malah ketemu panggung. Oh, kamu nggak ketemu, nggak denger, malah denger bakso. Ya nggak apa-apa, karena kamu sudah mencari Tuhanmu dan akhirnya kamu nggak ketemu. Tapi kalau kamu sudah lihat sesuatu, kamu jangan lupa kamu sedang diawasi oleh Allah. Makanya akhirnya yang bodoh-bodoh bisa sholat. Allahu Akbar. Tuh, sarungnya bolong. Boleh. Karena ternyata kamu nggak bisa lihat Allah, malah lihat sarung bolong. Tapi ketika kamu lihat sarung bolong, kamu jangan lupa bahwa kamu sedang dilihat Allah. Maka lihat sarung bolong boleh, yang tidak boleh dicunyuk-nyuk. Nah, enggak boleh. Lo akhirnya yang bodoh-bodoh bisa sholat. Kalau yang pinter-pinter ya nggak perlu diajari begitu. Akhirnya orang jenis kayak Pamekasan bisa sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba ada ding 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 bakso. Ya kamu sudah berusaha mendengar Allah tapi kamu nggak bisa, malah dengarnya bakso. Maka kamu ketika dengar bakso jangan lupa kamu sedang diawasi Allah. Maka dengar bakso boleh, ya nggak boleh terus 2 mangkok Pak, lah nggak boleh. Lu betapa indahnya pelajaran Rasulullah untuk yang pintar, untuk yang bodoh. Jadi Islam itu nggak kemudian kaku gitu, enggak. Yang kelas pintar ya diajari dengan cara pintar. Lo ada sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Itu diutus Rasulullah ke Madinah, di tengah jalan lihat perempuan mandi telanjang. Sa'labah bin Abdurrahman saking takutnya lihat perempuan telanjang, sumpah, aku nggak akan melek ya Allah, karena mataku sudah aku pakai melihat sesuatu yang bukan hakku. Dia nggak melek lagi seumur hidupnya, merem gini. Itu sahabat Sa'labah bin Abdurrahman. Nah kalau kemudian semua umat Rasulullah harus seperti itu, nah orang Pamekasan tempatnya di mana? Orang Pamekasan ini ada temboknya aja dilubangi. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah ini. Lu makanya sendiri. Makanya sahabat-sahabat itu ada juga sahabat-sahabat itu yang aneh dan dimong semua sama Rasulullah. Makanya bagi Islam yang jauh kayak kita, ini ada contoh banyak. Ada sahabat dari kampung datang ke Rasulullah, nggak ada yang tahu ini orang mana. Tiba-tiba nyuk. Mat. Coba sampean bayangkan, Rasulullah diteriaki dari luar masjid, mat. Orang sak masjid itu emosi semua. Ya Allah, ini orang dari mana? Nggak punya sopan santun sama sekali. Masa Rasul dipanggil mat. Lu sementara sahabat sudah nggak berani manggil Rasul mat, itu nggak berani. Karena dilarang sama Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Lah kok tiba-tiba, makanya ada yang ya Habibullah, ya Syafi Allah. Lah kok tiba-tiba ada yang mat. Lah sahabat ini kan emosi. Maka kemudian mau ditempeling, Rasulullah jangan. Dah biar dia masuk. Akhirnya masuk dia nyuk. Enggak ada sopan-sopannya, langsung mat. Apa? Aku pengen kencing. Ya kencing lah, disuruh kencing, bukannya cari toilet. Langsung di depan Rasulullah dalam masjid, buka jubah, kencing di situ. Coba sahabat Umar gak tahan lihat kelakuan orang, tarik pedang mau dipotong lehernya sama Sayyidina Umar. Rasulullah, Umar jangan, ini orang kurang ajar. Itu udah biarkan, gini juga santriku, ini anak dari kampung sana, memang di kampungnya kencingnya sembarangan, biasa aja. Gini juga santriku, ini santri Pamekasan, seandainya begitu. Saya nggak
bisa bayangkan Rasulullah itu kayak apa. Itu akhirnya ya sudah. Akhirnya sampai Allah menurunkan ayat wajah amin aqsal Madinah menggunakan bahasa aqsa. Aqsa itu bahasa Arab untuk menjelaskan jauh yang nggak ketulungan jauhnya. Kalau jauh itu ba'id, tapi kalau aqsa itu nggak tahu juntrungnya di mana kalau sudah pakai aqsa. Makanya masjid yang paling jauh Masjidil Aqsa. Wajah amin aqsal Madinah. Loh itu dekat Rasulullah paling 500 kilo aja sebutannya Aqsa. Lah kalau Pamekasan apa sebutannya segini jauh? Makanya orang Pamekasan kencing-kencing dikit sebenarnya boleh-boleh juga sebenarnya. Jadi kan kaku. Ada orang kampung dari desa terpencil pergi haji karena saking bodohnya dia nggak ngerti doanya haji. Tiba-tiba dia tawaf. Tawaf itu cuman ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Sahabat yang lain geger ya Rasul, ada aliran sesat ya Rasul. Lo sesat bagaimana? Masa ada orang tawaf dari siang sampai sore kok cuman ya karim, ya karim. Akhirnya Rasulullah nengok ke Ka'bah, bener ada orang tinggi besar ya karim, ya karim. Akhirnya Rasulullah yang ngikuti orang ini pengen ngerti orang dari mana. Kok aneh tawafnya kok ya karim, ya karim. Rasul ngikuti ya karim. Lama-lama Rasul nggak tahan, nirukan juga ya karim, ikut ya karim. Akhirnya ya karimnya dua, yang satu ya karim asli, yang satu Rasulullah. Akhirnya ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Akhirnya ya karim ini tersinggung, emosi dia. Ini ada orang nirukan aku di belakangku, ini awas nanti kalau sepi tak banting ini. Akhirnya bener, begitu sepi dia menoleh ke belakang, Rasulullah tepat di belakang orang itu lagi nirukan ya karim itu. Rasul dipegang pek, dibanting bek gitu, dipiting, kamu yang nirukan aku ya karim, ya karim ya. Awas kamu, tak adukan sama nabiku, tak adukan sama kekasihku kamu. Rasulullah kaget, merasa nabi, ya nanya, lah nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibnu Abdillah. Seketika Rasulullah maktek, ya Allah, umatku sendiri ternyata. Rasul terharu, saking terharunya ada umatnya yang belum pernah ketemu, begitu berarti. Rasul nangis, nangis sesenggukan Rasul. Si ya karim ini tambah semangat, nah gitu aja nangis. Rasulullah tambah nangis. Wah, akhirnya sampai tangisan Rasulullah itu mengguncangkan aras. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kenapa kamu kok nangis sampai begitu? Dibanting orang ini. Oh enggak, Bril, jangan salah paham. Saya bukannya nangis karena dibanting. Orang ini tadi nih, ya karim, ya karim. Tak pikir orang mana, tak tirukan dia emosi, aku dibanting. Begitu aku dibanting, aku mau diadukan sama nabinya. Lah aku kan nabi, Bril, ya tak tanya nabimu siapa. Lu kok jawabnya Muhammad, Bril? Ini kan berarti umatku sendiri. Lah aku terharu, berarti dia belum pernah ketemu sama aku tapi cinta sama aku. Aku terharu, Bril. Sakitnya tuh di sini, ibaratnya begitu. Lah akhirnya malaikatnya sudah ya Muhammad Rasulullah, kamu mengaku. Jangan sampai kamu dibanting terus. Akhirnya Rasul, Mas, kamu pernah ketemu Muhammad? Belum. Awas nanti kamu tak bawa ke sana, tak banting lagi kamu di sana. Mas, apa lagi? Belum pernah ketemu? Belum. Tapi kamu tak bawa ke sana, tak adukan sama kekasihku. Mas, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah itu ya karim nangis. Rasulullah dirangkul kakinya ini. Ya Rasul, aku belum pernah ketemu sama engkau ya Rasul. Ampun ya Rasul, aku orang kampung ya Rasul, bodoh ya Rasul. Bisanya cuman ya karim itu. Di kampungku nggak ada yang bisa apa-apa karena yang paling pinter cuman aku. Bisanya ya karim itu, makan ya karim, ya karim. Apa ya karim ya Rasul? Nangis nih. Aku besok mbok diajak ke surga ya Rasul. Aneh kan, cuman ya karim tok minta ke surga. Aku ini diajak, ya Rasul sambil nangis, iya kamu nanti tak ajak ke surga bareng sama aku. Yakin ya Rasul? Iya. Nangis. Lama-lama saking senengnya joget.
Ye 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 ye. Malaikat Jibril perintah sama Allah, ya Jibril bilang sama Muhammad, katakan orang itu walaupun diajak ke surga, katakan dosanya tetap tak hitung. Jadi jangan seneng gitu dulu, dosa dia tetap tak hitung nanti. Malaikat Jibril nyampaikan ke Rasulullah, Rasulullah nyampaikan ke orang itu, Mas, kata Allah, kamu jangan seneng dulu, tapi walaupun kamu nanti ku ajak, ternyata Allah nyampaikan ke Jibril, dosamu tetap dihitung. Dia itu kaget juga enggak, senyum-senyum aja. Rasul kaget loh, orang dibilang dosanya mau dihitung kok gak kaget. Ternyata jawabnya apa? Ya Rasul, katanya dosaku mau dihitung sama Allah. Kalau dosaku dihitung, suruh ngitung, nggak takut aku. Kalau dosaku dihitung silakan. Emang aku takut dosaku dihitung? Nggak takut aku. Kalau Allah ngitung dosaku, awas Allah tak ajak hitung-hitungan. Lu kok Allah pajak hitung-hitungan gimana? Ya pokoknya kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku, kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Oh Maha Pengampun, oh gini aja dihitung. Rasulullah nangis terharu. Oh ya Karim, tak kira bodoh ternyata pinter. Lu jadi, makanya orang yang jauh kayak kita sudah tenang lah, insya Allah ngerti kok kita ini memang orang Pamekasan. Suruh lengkap ya nggak bisa, ya kadang ya kadang ya sudah gitu, ya kadang ngaji, kadang nyuri ayam ya mau Pamekasan. Ya Allah, lu sahabat itu macem-macem. Bagi yang kelas pinter ya pinter. Ada sahabat itu yang senengannya tidur di masjid, tapi nggak terlalu rajin sholat, tapi hobinya tidur di masjid. Kalau Rasulullah datang langsung bangun, salaman, capcuk tidur lagi. Rasul habis sholat itu ditunggu, ya Rasul, apa kiamat itu kapan? Lah nggak usah tanya kiamat, sok-sokan kamu. Kiamat itu pakai bekal ibadah. Lah tak lihat kamu kok soloman salaman terus tidur lagi, itu bekalmu apa besok? Saya nggak pakai bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta dok? Iya. Nggak jalan kan? Ya cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Itu kalau bahasa milenialnya begitu. Akhirnya Rasul, ya sudah, aku tak pergi, terima kasih. Rasul mau pergi, digandoli lagi sama dia. Ya Rasul jangan pergi dulu. Lah kenapa? Aku kan sudah jujur cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku gak? Ya iyalah, kamu cinta sama aku, ya aku cinta sama kamu. Ya berarti Rasul kalau cinta sama aku, Rasul gak tega tinggal aku di neraka. Pasti nanti aku diajak di surga kan? Iya, man ahabani kana ma'i fil jannah. Akhirnya si dia itu langsung yes, lari. Sayyidina Abu Bakar yang dengar itu kan kaget. Masa orang nggak pakai modal gitu masuk surga? Masa modal seneng tok masuk surga? Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasul, aku dengar ya Rasul, orang begitu nggak modal, cuman modal seneng tok masuk surga. Iya Abu Bakar. Modal seneng tok? Iya Abu Bakar. Lah kalau dia modal seneng tok masuk surga, apalagi aku? Anak tak kasihkan, harta tak kasihkan, onta tak kasih, berarti surgaku lebih depan dari dia. Itu dalam hati Sayyidina Abu, terus joget, yes. Sayyidina Abu Bakar joget itu berputar sampai jubah Sayyidina Abu Bakar itu bentuk kayak mangkok gitu, berputar. Itulah yang akhirnya jadi manhaj Thariqah Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya Thariqah Maulawiyah, yang sekarang dikenal dengan nama Tari Sufi. Itu kan ada semuanya. Nah tinggal sampai mau cari paket apa, lengkap. Mau paket lengkap ya jadilah kayak Sayyidina Ali. Kalau paket eceran ya kayak ya Karim, enak banget. Umat Rasul itu macam-macam, beda-beda. Coba ada yang jauh tiba-tiba datang, ya Rasul, apa? Aku kangen. Oh iya. Dari mana? Kampung jauh ya Rasul. Kami suka merindukanmu. Aku punya teman namanya Sauban, gak ketemu sama engkau seminggu, turun 3 kilo kurusnya.
Nah terus, sekarang kami berdua menghadapmu ya Rasul. Kami punya puisi rindu. Dibaca Rasul ya. Ya udah bacalah. Yang satu, Assalamualaikum, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum. Yang satu gantian aku, Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nur, Anta Iksir wa Ghalib, Anta Misbahus Sudur. Coba. Akhirnya Rasul udah. Makasih, ini burdahku kamu ambil. Kasihlah selimut luriknya Rasulullah. Gitu. Orang ini saking senengnya berdua, lari, keliling kampung, dikejar sama sahabat yang lain, dikira nyuri. Enggak, aku enggak nyuri, kamu mesti nyuri. Enggak, aku enggak nyuri, aku muji Rasul. Bukannya marah, malah aku dikasih selimut luriknya. Masa iya, sumpah ya? Yakin. Berarti besok kalau kita ke sana menghadap Rasul seperti kamu nggak apa-apa, udah situ aja besok. Akhirnya sekampung datang ke Rasul. Iya, nah di antara rombongan ada yang bawa duf, bawa kendang. Akhirnya sholawatan, ya Nabi, tutang. Rawame di hadapan Rasulullah. Sahabat Ali masuk, tambah rame. Sahabat Utsman masuk, tambah rame. Tiba-tiba di tengah keramaian itu sahabat Umar masuk, emosi. Apa ini tangtung bikin pusing. Kendangnya diambil, pecah. Nah itulah maka ada ulama yang mengharamkan terbang waktu sholawatan karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Loh, makanya haram, nggak boleh. Mana tadi tukang sholawatan? Nggak boleh karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Ayo, nggak boleh. Maka jangan pakai terbang kalau sholawatan karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Orang Pamekasan ingat, jangan pakai terbang. Sayyidina Umar bantingkan kendang. Loh, tapi kan itu Sayyidina Umar yang nggak boleh. Tapi di situ kan ada sahabat Ali, sahabat Utsman, Rasulullah. Yang tiga nggak apa-apa, ngapain yang satu ribut? Ya menurut ahli sunnah wal jamaah, asarus sahabat semua bisa jadi hukum. Ya tinggal di voting 3 lawan 1. Ya nggak apa-apa, mau yang 3 boleh kok. Tadi udah pusing, wah ini radikal ini. 3 lawan 1, yang 1 nggak boleh nggak apa-apa. Terus diselidiki, ternyata Sayyidina Umar itu kenapa banting kendang? Urusannya bukan syariat, urusannya karena Sayyidina Umar itu orangnya keras, nggak suka nyanyian, nggak seneng. Orangnya kerasnya luar biasa. Kalau baca Quran orang kampung nggak ada yang berani dengar, serem. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang gini diem. Nah kalau yang Sayyidina Utsman memang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kenapa bilang Allah? Ayo, kenapa tadi begitu Bismillahirrahmanirrahim kok gak Allah gitu ya? Berarti orang Pamekasan memang jenisnya orang lembut, bukan orang yang keras. Buktinya terjadi tadi Bismillahirrahmanirrahim, diem kaget. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, nah berarti sampean nggak suka kekerasan, sukanya kelembutan. Loh, ini loh Pak Bupati, orang Pamekasan lembut. Makanya kalau saya dengar orang Pamekasan keras-keras, tak uji malam hari ini, ternyata lembut orang Pamekasan. Kalau Sayyidina Ali lebih lembut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Senang begitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sama-sama kayak kelas Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu lembut orang sini ternyata. Jadi hoa. Kalau orang Pamekasan galak itu hoa, lembut. Sayyidina
Sayyidina Umar itu nggak suka nyanyian, kerasnya luar biasa. Kalau khutbah nggak ada orang berani menatap, karena apa? Pedangnya ditarik. Ittaqallah. Oh, setan aja dengar Sayyidina Umar itu takut. Makanya Sayyidina Ali bernadar, orang kok kerasnya kayak gini, kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Maka Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar meninggal, kuburannya di kuping. Karena sama-sama wali dan keramat, ya denger. Malaikat mungkar nakir sopan. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya sesuai protap. Pertanyaannya apa? Marobuka. Ya Allah. Nah apalagi? Udah itu aja nggak jadi. Ini yang cerita siapa coba? Yang cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jangan sembrono, ini bukan ngarang saya. Itu Sayyid Muhammad yang cerita. Kamu nggak percaya sama Sayyid Muhammad? Lola itulah. Makanya keras Sayyidina Umar itu. Nggak ada yang ditakuti di dunia ini, cuma 3 yang ditakuti: Allah, Rasulullah, dan istrinya. Ini kan khas Pamekasan. Lah ya Allah, Rasulullah, dan istrinya. Nah itu Sayyidina Umar. Loh makanya sahabat itu alhamdulillah Rasulullah ketika menyampaikan ajaran ini sesuai dengan kondisi ada umat yang berbeda-beda. Kita mungkin bukan kelasnya Sayyidina Umar, kita bukan kelas Sayyidina Ali, tapi kita ini mungkin masih ada contohnya. Ada ya Karim, ada yang kencing di masjid, ada yang senengannya tidur di masjid. Ya ada contohnya. Jadi umat Rasulullah itu beda-beda dari dulu, maka nggak usah diseragamkan. Makanya ketika Rasulullah itu di Mekah, keluar dari Mekah, itu apa yang terjadi? Kaget umat Rasul itu ketika orang Madinah ketemu orang Cina di Madinah. Ya Rasul, di pasar itu di Mekah nggak ada, tapi di Madinah kok ada. Orang itu botak separuh, kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Itu siapa ya? Oh itu orang Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan pengembaraan mencari tanah Sin. Ketemu tanah Tiongkok. Maka sahabat Sa'ad hidup di sana. Pulang lagi, Rasulullah masih hidup, balik lagi ke Tiongkok. Pulang lagi, Rasulullah sudah nggak ada, maka sahabat balik ke Cina. Lu itu ketemu orang Cina aja kaget. Nah itu sahabat ke Madinah ketemu sama orang Yahudi. Sahabat kaget, ya Rasul, di pasar ada orang usil suka nipu. Nipu gimana? Perdagangannya jelek dibilang bagus, belum ada yang nawar, katanya ada yang nawar. Oh biasanya yang model begitu Yahudi. Kalau kamu mau lihat orang Yahudi gampang kok cirinya. Apa? Cirinya itu sudah tua, rambutnya hitam, giginya masih utuh, nggak punya jenggot. Kok bisa begitu ya Rasul? Iya, karena itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel ditempeling. Malaikat pulang kepada Allah, ya Allah itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok aku ditempeling? Oh jangan macam-macam sama dia, itu Musa. Musa jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasihkan Khidir dan dia gagal. Besok lagi yang sopan kalau ketemu dia. Maka malaikat Israel datang. Assalamualaikum ya Jibril. Ya Musa. Salam. Apa? Mau tak tempelin lagi? Enggak. Nyawamu udah expired. Waktunya kita cabut. Lah ya tapi besok bilang dong. Enggak, temanku sudah bilang rambutmu putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh kalau udah gitu ya cabut lah, cabut. Orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka orang Yahudi punya pekerjaan baru, nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot, supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Sehingga sampai di zaman Rasulullah urusan jenggot itu untuk menyelisihi orang Yahudi.
Gitu loh. Maka orang sini terserah sampai mau berjenggot ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Lah ya itu kan urusannya jelas. Ada urusan antara Islam dan Yahudi dalam urusan jenggot. Tapi kalau sampai mau berjenggot ya sunnahnya harus dipakai, karena sunnah jenggot zaman Rasul itu kalau ketemu temannya dielus gini, terus mencium pipi kiri, pipi kanan, buka kepalanya, yang tua dicium ubun-ubunnya sama yang muda. Loh itu sunnahnya jenggot. Kalau cuman jenggotnya aja bisa dipanjangkan, yang sulit itu sama sunnahnya. Karena orang Madura kalau dilus ditunyuk, ini yang susah. Kalau jenggotnya mudah tinggal dipanjangkan, tapi kalau dilus-lus itu yang emosi. Lah itu loh, makanya orang sekarang nggak ada yang ribut lagi. Ribut masalah jenggot ya gara-gara Kiai Said Akil ya mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Wah kan ribut di mana-mana. Itu ada sebabnya. Santri itu punya sesepuh namanya Wali Songo. Wali Songo itu diyakini para sesepuh kita bahwa beliau adalah jalan Islam kita. Loh kok tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo itu tidak ada. Dilala yang ngomong gitu salah satunya ada namanya kalau nggak salah Zainal Abidin apa siapa gitu. Itu jenggotnya panjang. Makanya akhirnya Kiai Said, oh dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang yang mengatakan Wali Songo tidak ada. Bukan semua orang berjenggot, bukan. Ya orang yang mengatakan Wali Songo nggak ada itu ternyata jenggotnya panjang. Maka dibalas sama Kiai Said, wah orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Nah orang ini balas lagi sama Kiai Said. Kiai Said itu yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo kok nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Tapi kan digoreng terus oleh orang yang bawa bimoli kemana-mana. Goreng ini, itu aja asalnya urusannya. Jadi bukannya kemudian semua orang berjenggot goblok, bukan. Yang alo-alo Wali Songo itu nggak ada, itu loh jenggotnya panjang. Loh itu asalnya loh. Makanya nah Yahudi itu suka-suka diajak. Makanya sampai zaman Rasulullah urusan jenggot itu adalah urusan menyelisih orang Yahudi itu kalau nafsiri Quran suka-suka diajak. Ya ayuhan nasi manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Tafsirnya beda. Kenapa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Kata orang Yahudi, yang laki-laki begini, yang perempuan begini. Ini gara-gara buah khuldi. Buah khuldi itu buahnya 6. Diambil 3-3-nya sama 6-6-nya sama Nabi Adam. Yang 3 diberikan Siti Hawa, yang 3 dibawa Nabi Adam. Siti Hawa mau makan nggak bisa mecah buah itu, dipukul sama Nabi Adam, pecah jadi 2. Mau dimakan ketahuan Allah, karena ketahuan dia takut disembunyikan di sini. Nah ini tafsir kitab Israiliyat kan, kalau pengen tahu sembunyikan di sini. Nah yang 2 sembunyikan sini, makanya ini pecah, yang ini 2 di sini. Punya Nabi Adam ditelen 1 nyantol di sini jadi jakun ini. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan di sini. Itu ada dalam kitab Bani Israel. Makanya orang Bani Israel tidak boleh menafsiri Quran namanya tafsir Israiliyat. Lu itu banyak aneh-aneh aja lah. Sampean kan nggak pernah baca yang begitu-begitu. Islam itu ya Allah indahnya luar biasa. Ya terus bergeser kemana? Geser ke Persia. Persia itu negeri paling maju di samping negara Arab. Rajanya namanya Rustum. Orang Madura bilangnya Rustam. Raja Persia. Nggak ada yang bisa mengislamkan orang-orang ini. Yang datang ke situ akhirnya Sayyidina Ali harus diislamkan. Sayyidina Ali datang ke situ. Begitu Sayyidina Ali datang ke situ, akhirnya Raja Rustam ini tertarik masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain begitu masuk Islam, akhirnya si Raja Rustam begitu masuk Islam, dia tidak lagi beragama yang sebelumnya. Agamanya apa? Majusi. Orang Majusi itu kalau menyembah api. Lah apinya Majusi itu kalau disembah ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Taruh
namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, tapi Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Lah setiap orang lihat Manaro kok bagus, maka kaum muslimin pengen bangun Manaro. Itulah yang sampai Pamekasan namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Wah, Islam itu gak kok terus indah Islam itu bergerak terus itu. Nah, setelah gerak dari situ terus, tapi ada sahabat Ali terbunuh, termasuk Sayyidina Husain terbunuh. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Maka bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin. Orang Madura menyebutnya Sura atau apa? Sora. Nah, karena orang Madura kan sama orang Jawa. Bahasa Arab itu kalau kepanjangan diambil buntutnya aja, ekornya. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin. Itu makanya Abdul Dul. Lah ya, makanya saya itu pernah dapat tamu dari Pamekasan, tanya, kamu namanya siapa? Mat Ali ya. Nah ini Mat Rohman ya. Nah, Mat itu Muhammad. Jangan Mat gitu aja. Oh, berarti Mat itu dari Muhammad ya. Iya, Mat itu dari Muhammad. Makanya kamu Muhammad Ali, Muhammad Rohman. Oh, baru tahu saya ya. Kalau Muhammad itu, Mat itu dari Muhammad. Iya. Lah rumahmu mana, Mat? Itu Kiai di Pamekasan deket alun-alun. Sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, nggak usah pakai Muhammad Drosah. Kalau madrasah ya madrasah aja, nggak usah pakai Muhammad Drosah. Nah itu loh, makanya diinget-inget bulan Sora. Lah itu makanya kalau di sini bulan Sora itu orang tidak nikahin anak, nggak mantu, bikin bubur merah putih, terus santunan anak yatim untuk mengingat peristiwa itu. Makanya ini cara-cara orang yang jauh itu peringatan. Dari peristiwa itu kemudian lahir selamat satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Nah Sayyid Ja'far Shadiq udah nggak kuat hidup di sana, makanya mengeluh sama Rasulullah. Keluhannya kita bisa baca setiap saat sekarang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu curhatnya Sayyid Ja'far Shadiq karena nggak tahan, maka ya udah sibukkanlah orang yang jahat sama orang jahat dan aku keluarkan dari mereka. Nah itu keluar akhirnya jauh dari tanah Arab, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tambah jauh punya anak Sayyid Aisyah, punya anak tambah jauh namanya Sayyid Ahmad karena hijrah jauh dikenal Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad tambah jauh punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam tambah jauh punya anak Sayyid Mirbat, tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang akhirnya dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubra, punya anak Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, tambah jauh punya anak Raden Rohmat Sunan
Ampel pindah Surabaya. Loh yo. Lah Sunan Ampel punya murid, itu kan, punya anak namanya Raden Maktum Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid namanya Mbak Abdurrahman Lasem. Punya murid namanya Mbak Jabar. Mbak Jabar punya murid Mbak Sofyan. Mbak Sofyan punya murid Mbak Abdul Halim. Mbak Abdul Halim punya murid Mbak Abdul Wahid. Punya murid Mbak Asy'ari. Mbak Asy'ari punya putra Kiai Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, yang akhirnya menggerakkan perang bersama dalam apa 10 November. Lah Mbah Hashim Asy'ari punya murid Mbah Maksum. Mbah Maksum berada di Lasem sana, punya anak murid jadi Bupati Pamekasan. Itu orangnya. Loh itu loh caranya. Nah itu loh, makanya ketika Islam ini gerak terus lama-lama ketemu bangsa Nusantara. Nah bangsa Nusantara ketika sampai ke sini orang Islam dari Arab sana, ini ketemu bangsa yang sedang hebat-hebatnya, ketemu bangsa yang lagi kuatnya, punya negara besar namanya Singasari, negara adidaya, adikuasa, negara yang mampu menaklukkan Mongolia. Padahal Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Itu ditaklukkan oleh bangsa Nusantara namanya Singasari. Itu panglima perangnya namanya Ronggolawe. Anak siapa? Anak Arya Wiraraja, orang Madura, yang mengatur strategi perang melawan Mongolia. Orang Madura namanya Arya Wiraraja. Kalian sudah nggak ngerti itu. Makamnya di mana? Kamu sudah nggak ngerti. Madura punya orang hebat yang mengatur bagaimana Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Mongolia. Setelah itu Arya Wiraraja mengatur berdirinya bangsa besar namanya Majapahit. Jadi kingmakernya Majapahit ada di Pulau Madura. Orang Madura nggak ngertinya Sakera. Bahwa di tanah ini bersemayam orang yang mampu menyatukan Nusantara, yang punya kekuasaan sampai Korea Selatan, sampai Madagaskar. Itu yang ngatur semuanya orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Anak milenial nggak ngerti. Ini loh, makanya malam hari ini saya mau bongkar semuanya, biar anak-anak muda tidak kehilangan masa lalu, biar tidak menyalahkan siapapun, bahwa Islam ketemu bangsa ini, ketemu bangsa yang sangat maju, bangsa yang sangat besar, namanya bangsa Majapahit, dan sebelumnya ada bangsa Singasari. Dan orang Madura tidak boleh melupakan yang membuat bangsa sebesar itu, desainernya ada di Pulau Madura, nggak boleh. Maka Madura kapan-kapan harus bikin pesta festival Arya Wiraraja, mesti dibuatkan biar nggak lupa. Iya, memang pusat kekuasaannya ada di Majapahit, di Mojokerto, tapi desainernya ada di Madura. Jadi ada king, ada kingmaker. Jadi itu nggak ngerti anak sekarang mana. Taunya Arya Wiraraja nama terminal di Sumenep, itu aja. Jangan main-main sampean. Orang hebat di sini yang membuat bangsa ini disegani oleh seluruh dunia. Mongolia punya kapal yang sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Kapal yang paling ditakuti. Sama kapal Kertanegara dihajar karena kapal Singasari sanggup mengangkut 1.500 tentara, 2.500 tentara, 1.500 kuda. Kapal besar. Makanya jangan sekali-sekali kamu dibodohi orang, menganggap bangsa ini bangsa kecil, bangsa tempe. Bangsa ini bangsa besar, apapun dimiliki oleh bangsa ini.
Orangnya kecil-kecil tapi orangnya kuat-kuat. Apa yang tidak dimiliki bangsa ini? Mari kita hitung satu-satu. Ya, orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Ing Tai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Nusantara banyak sekali kisah cinta, mulai dari Andi-Andi Lumut, Panji Asmoro Bangun. Banyak sekali, ada Sangkuriang, macam-macam, banyak kita punya. Orang Eropa punya laki-laki kuat namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso, kita punya Joko Tole, kita punya si Pahit Lidah. Apa yang kurang kuat dari bangsa ini? Sana punya kisah cerita Ibu Tiri yang kejam, punya anak Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Apa yang kita punya? Ayo. Loh, orang Eropa punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun, lengkap. Peradaban kita dilihat bisa. Alat musiknya orang Arab terbuat dari kulit dan kayu, namanya terbang. Alat musiknya orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Kayu dan tali tinggal motong, kulit dan kayu tinggal motong kambing. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nggak main-main. Kita punya senjata yang namanya keris. Sampai hari ini Jerman kalang kabut ketika berbicara keris, karena ujung keris yang lama itu meleleh di suhu 15.000 derajat. Nuklir hanya sanggup mengangkat sampai 6.000 derajat. Lantas nenek moyang kita sanggup mengangkat 15.000 derajat. Api apa? Saya sudah nggak ngerti, saya juga nggak bisa jawab. Saya akhirnya jawab itu dulu logamnya dibawa jin ke neraka, bawa naik lagi. Dan peradaban keris hari ini oleh UNESCO diakui empu terbesar di dunia ada di Pulau Madura. Artinya pulau ini pasti menyimpan sejarah masa lalu yang sangat luar biasa. Makanya jangan lupakan sejarah lalu Madura. Loh, ini fakta yang ada di lapangan. Tanya UNESCO. Peradaban keris di dunia pusatnya sekarang ada di Madura, dan satu-satunya empu perempuan ada di Pulau Madura. Hah? Saya aja tahu, kamu nggak ngerti. Kamu sibuk pilpres soalnya. Mari kita pikir satu-satu. Kita punya bangsa besar. Loh, makanya para ulama ketika datang ke Nusantara nggak berani main-main. Cerita tentang surga yang airnya mengalir diceritakan di Nusantara nggak tertarik, karena Nusantara di mana-mana air mengalir. Diceritakan surga itu buah-buahannya banyak, Nusantara sudah banyak buah, cipluan di sawah banyak. Diceritakan surga itu minumnya susu, orang Nusantara nggak terlalu suka minum susu. Diceritakan surga banyak madu, di Nusantara di mana-mana madu. Minumnya arak, kalau mau bikin pohon kelapa banyak, namanya tua. Makanya tidak ada cerita pengislaman di Nusantara menggunakan cerita surga, karena Nusantara orang yang sudah pikirannya maju. Punya kitab undang-undang besar namanya Kitab Negara Kertagama, punya hukum sosial terbaik namanya Kitab Sutasoma, punya universitas terbesar di dunia namanya Universitas Nalanda. Lah itu makanya ketika Belanda walaupun 350 tahun ke sini tetap minggat, dan bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang bangkit, terus bangkit, dan bangsa ini semakin lama semakin maju. Jangan diprovokasi sampean. Bangsa ini bangsa terpuruk, bangsa jelek, presidennya jelek, TNI-nya jelek, Polri-nya jelek. Mana yang baik selain dirimu? Kita ini bangsa kuat hari ini. Jadi kadang-kadang kita ini hari ini iseng aja, bangsa jelek, presidennya jelek, ya memang kurus, bajunya kotak-kotak, begitu itulah wajah presiden Indonesia, sama mirip kayak orang Madura, kurus-kurus aja kotak. Ya kita
kita terima ketentuan Allah, ya sudah. Beliau jadi presiden, ya sudah. Kita punya TNI, ya sudah, alhamdulillah. Ini semua dulu siapa yang bangun? Kok tiba-tiba semua sekarang menjadi Muslim? Padahal ini negara Hindu terkuat di dunia. Candi terbesar ada di Nusantara, namanya Prambanan, candi Hindu. Candi Buddha terbesar di dunia ada, namanya Borobudur. Kok tiba-tiba sekarang menjadi bangsa Muslim terkuat di dunia? Masjid terbesar ada di Indonesia, terbanyak di Indonesia. Orang hafal Quran terbanyak di Indonesia. Orang pergi haji terbanyak di Indonesia. Orang pengajian terbanyak di Indonesia. Kok bisa? Sampai mestinya pakai nalar yang canggih. Kenapa negara Hindu terbesar di dunia tiba-tiba berubah menjadi negara Muslim terbesar di dunia? Apa ini BEM salah BEM? Bukan. Ini pekerjaan orang-orang yang hebat, yang mampu mendesain bangsa baru, namanya bangsa Nusantara. Butuh social engineering, butuh political engineering, butuh kedewasaan dalam sikap mengemban misi perubahan di Nusantara. Dan itu siapa? Para wali. Wali itu siapa? Wali itu orang-orang yang download programnya Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi konsultannya wali itu malaikat. Karena apa? Mas takomu download, ya Allah 3 tahun download. Kalau kita kan nggak pernah download, dijak download 2 jam tidur. Tadi istighosah nggak nyampe 1 jam kayaknya. Ya Allah. Makanya kita ini nggak punya wifi. Makanya jangan sok-sokan punya program download, enggak, cari wifi nggak mau. Maka orang kayak kita yang penting ada wifi gratisan. Wifi gratisan, wifi-nya siapa? Wifi-nya para wali. Maka kita dibiasakan ila ruhi ila hadrat itu namanya .co.id. Lah kita ini nggak bisa bukan download sendiri. Nah, ya makanya para wali itu konsultannya ya malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun di padang pasir. Ya Allah, fa inna ma'al usri yusra, terus itu. Makanya akhirnya setiap kesulitan kita bisa pakai wifi-nya Syekh Abdul Qadir ila hadrati Syekh Abdul Qadir. Sunan Kalijaga download 3 tahun, la haula wala quwata illa billah. Sunan Geseng download apa? Ya Hayyu ya Qayyum 3 tahun, walaupun keliru ya kayuku ya kayumu. Sudah keliru, iya. Saridin suruh download 3 tahun, download Allahu Akbar, keliru lawa bubar. Lah orang dulu mulut lokal. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama download juga. 3 tahun berjalan dari hulu sampai hilir Sungai Brantas, ngatamkan surat Kahfi. Terus setiap malam gak pernah tidur, melakukan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Lah kita kolhu aja jarang-jarang, yang gak punya wifi kita ini. Makanya para wali ini ngerti betul ini bangsa diapakan. Karena nenek moyangnya para habaib, para wali ini dulu dzurriyyah Rasul semua, punya pengalaman kehilangan tanah air, dihabisi sama Yazid bin Muawiyah, sampai akhirnya terdampar terlunta-lunta di pulau-pulau yang jauh, menjadi orang-orang yang asing di negeri yang jauh. Begitu lihat Nusantara, yang dipikirkan pertama bagaimana kaum muslimin dan Islam bisa tumbuh subur di negeri yang bukan negeri Islam. Gimana caranya? Di sini negerinya adalah negeri raja dan hamba. Raja kekuasaannya mutlak. Nggak mungkin hamba ini bisa bisa menolak kehendak raja. Kastanya banyak. Yang kasta tertinggi boleh ngomong agama namanya Brahmana. Brahmana di bawahnya ada kasta Vaishya, kasta kesatria, para raja.
di bawah kesatria ada waisya, kastanya pegawai, di bawahnya ada sudra, kastanya petani, pedagang dan tukang, di bawahnya ada paria, kastanya pengemis, di bawahnya ada kuca, kastanya pencopet, di bawahnya ada kasta meleka, maling tapi kalau ketahuan lari, di bawahnya ada candala, maling tapi kalau ketahuan berani namanya begal. Ini gimana? Ini wali gitu. Ini gimana? Ketika datang ketemu masyarakat berbeda, kalau di sana namanya syaikhun, ustadzun, lah kalau ketemu masyarakat di sini gimana caranya? Akhirnya kemudian para wali ini menggunakan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar. Wa kafa billahi syahida, ini eranya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ini eranya sahabat. Asyidda walal kufar, kalah sama orang kafir karena waktunya perang. Asyidda walal kufar. Setelah itu ruhama ubainahum, era khulafaur rasyidin, ruhama utarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhihim min athari. Mulai menampakkan bagaimana berpartisipasi dalam agama Islam. Setelah itu era siapa? Era mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman di tempat yang jauh-jauh. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi, akan menjadi tanaman yang ngumpul-ngumpul. Mboke sama anake meteng bareng, habis itu berbuah bareng. Lu iki piye carane? Maka dengan cara itu Islam ditanam. Ada yang datang cuma nanem tok. Nanem apa? Nanem syahadat. Khusus syahadat tok. Yang nanam syahadat namanya Syekh Abdul Jalil, bikin pesantren Lemah Abang. Makanya Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang, bahasa halusnya Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Tugasnya cuma ngajar syahadat tok, nggak ngajar sholat. Makanya kemudian pondok pesantren Lemah Abang ini punya murid namanya Abangan. Makanya orang Abangan itu mau syahadat belum mau sembahyang. Nah itu namanya Lemah Abang. Kemudian ada para wali berikutnya yang khusus nanam lewat jalur-jalur kebudayaan. Itu namanya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Ditanam pelan-pelan satu-satu. Ini bangsa. Kalau ini di sana namanya Syekhun Ustadzun, ya, Al-Alim Al-Fadil. Tanam sini tumbuhan baru namanya kiai. Lah kiai itu siapa? Kiai itu ya campur kalau di sini, karena negeri ini dari dulu Bhinneka Tunggal Ika, campur antara kiai manusia, kebo ya ada namanya Kiai Slamet, Tombak Keris namanya Kiai Pleret, Kiai Sengkelat, baru ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Maka kiai itu bukan nama, kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul jangan diarabkan menjadi kuyaha, nggak bisa. Tilmidun muridun pakai bahasa sini namanya santri. Sholat pakai bahasa sini namanya sembahyang. Jadi biasa, sama kayak orang sekarang. Semuanya indah, bersatu dalam satu bahasa walaupun isinya beda. Di sini semua roda dua pakai nama Honda, walaupun Mio namanya Honda. Hondamu apa? Mio. Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sarimi, walaupun mie sedap atau Indomie tetap Sari biasa di sini. Ya, seluruh namanya minuman botol bersatu dalam nama aku
Seluruh pompa air bersatu dalam nama Sanyo, seluruh pembalut bersatu dalam nama Suftek. Lah itu Indonesia, makanya dulu bersatu biasa. Gimana caranya? Karena ini beda, bahwa di sini dari dulu sudah Bhinneka Tunggal Ika. Itu Islam datang bawa lakum dinukum waliyatin. Di sini sudah rukun karena perang antar agama sudah diselesaikan tahun 825. Bangsa Nusantara sudah selesai perang agama antara Hindu sama Buddha. Hindu waktu itu bangsanya namanya Sanjaya, Buddha bangsanya namanya Shailendra. Raja Shailendra namanya Garung, anti Hindu. Setiap dapat orang Hindu dibunuh. Sampai akhirnya Raja Hindu pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang namanya Gunadarma. Akhirnya orang Buddha setelah menang perang Semaratungga, ini bikin candi nggak bisa karena bodoh semua. Akhirnya dapatlah orang Hindu namanya Garung, namanya Gunadarma, membuat candi Buddha. Akhirnya candi Buddha dibangun oleh arsitek Hindu. Lahirlah candi Buddha bernuansa Hindu, namanya Sambara Budura, yang akhirnya dikenal dengan istilah Borobudur. Nah itu makanya di situ akhirnya kemudian anak Raja Buddha ini jatuh cinta sama orang Hindu. Mau tidak mau bapaknya yang anti Hindu menikahkan anak sematawayangnya namanya Pramudawardhani sama Gunadharma. Makanya rukun Hindu Buddha. Makanya di sini tolong nggak usah ribut 01, 02. Jangan-jangan anakmu nanti jatuh cinta, kamu pusing nanti. Ya. Dah, yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Lagunya Pak Bupati. Nah, akhirnya rukun. Setelah itu yang Hindu dibikinkan candi Prambanan. Begitu Prambanan jadi rukun, Bala Putra Dewa pulang ke Palembang tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur tidak ribut agama, Sindok mampu membangun Kadiri dan Singasari. Akhirnya Singasari nggak ribut agama, jadi besar menaklukkan dunia diatur sama orang Madura namanya Arya Raja. Akhirnya jadi Majapahit negara baru, dan Majapahit mempersatukan puluhan bangsa dengan satu slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu bahasa lama, dan hari itu rukun saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Majapahit menjadi besar. Jadi kalau kemudian di Pamekasan ada Banser jaga gereja, nggak usah kaget, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid pecalang, di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Itu kehidupan bangsa di Nusantara. Makanya hari ini banyak sekali yang tidak mengerti. Jadi bukan nggak usah dicari ini dalilnya ada tidak. Loh, kalau situasi aman nggak perlu ada yang jaga. Ini yang kadang kita ini punya warisan bangsa. Bangsa ini warisannya banyak. Warisan celurit itu bukan bikinan tahun 1945. Celurit itu warisan masa lalu bangsa Madura yang mecong. Ini bangsa Madura ini bangsa tersendiri, suku tersendiri. Makanannya beda dengan makanan suku Jawa di sana beda. Yang di sana siji, yang di sini setong. Mana ini bangsa ini? Jadi satu-satu mesti dijelaskan satu ini biar paham ini bangsa. Nah di sana diajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Di sini sudah terjadi makan tidak makan kumpul. Maka setiap kumpul pasti dikasih makan. Lah gak tahu dikasih makan tidak? Kasih lah itu. Makanya kalau ada orang mati ya makan. Ada tasyakuran makan. Maka kalau ada orang ribut, orang mati kok pada nyuguhin makan. Kita ini bangsa Indonesia. Lah itu bisa ribet ya. Kemudian para wali bekerja lagi, sudah mulai bisa
tapi raja dan hamba harus disatukan. Maka lahirlah konsep baru untuk menyatukan raja dan hamba, namanya konsep musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah, kalau sudah bahasa di masyarakat, raja dan hamba tidak boleh saling menindas, maka raja dan hamba saling bertanggung jawab. Konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab dicanangkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka mempersatukan raja dan hamba dalam ruang musyarakah yang saling bertanggung jawab, dileburlah raja dan hamba dalam konsep Rasulullah namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nah, kita mau cari yang Islam mana lagi? Itu sudah Islam luar biasa. Nah, kalau sudah ra'iyah jangan ribut saling mengkafirkan, karena kafir itu saling menyerang. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Makanya kalau sudah rakyat jangan dikafirkan lagi. Makanya tidak ada istilah kafir di peradaban ra'iyah, paling sebutannya non muslim. Loh ini loh. Maka kiai-kiai sepuh nggak ada yang kafir, nggak ada. Itu biasanya yang baru-baru. Iya lah, ra'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu baik-baik. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri, maka pertemuan para ra'iyah namanya musyawarah. Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Kurang Quran apa? Kalau mau ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Nah, karena ini dulu Sunan Ampel membangun musyarakah dengan cara luar biasa. Punya murid dikirim ke Palembang namanya Aryo Abdillah, bangun musyarakah ra'iyah di sana. Punya murid namanya Datuk Ribandang, geser ke Sulawesi, membangun peradaban ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Punya murid Khatib Dahyan, geser ke Kalimantan, membangun sistem musyawarah, musyarakah, ra'iyah. Maka ketika kemudian bangsa ini mampu membangun teritori ra'iyah, musyarakah, musyawarah yang dibangun oleh para wali, maka kawasan yang dibangun oleh para wali disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah, dan wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya, dunia sekarang sedang sangat luar biasa mengapresiasi bangsa Indonesia, adalah karena satu hal. Apa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, tapi bangsa kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia, karena jasa para wali membangun wilayah. Maka biasanya orang yang tidak mengagungkan para wali, gak ngerti para wali, maka tidak mengerti wilayah, akhirnya terjebak kepada pengertian bangsa tauhid, bangsa kafir, dan bangsa yang tidak berasaskan Islam. Padahal bangsa ini satu-satunya bangsa yang menggunakan struktur paling Islam di dunia ini loh. Dan itu bukan bahasa sembarangan, bahasa musyarakah, ra'iyah, musyawarah, tertuang dalam apa? Dalam satu tulisan besar dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka situasinya berat. Kita puluhan bangsa jadi satu negara. Makanya jangan membayangkan penyelesaian lain untuk bangsa Indonesia. Kita jangan membayangkan bahwa Hizbut Tahrir akan mampu menyelesaikan Indonesia. Karena Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menyelesaikan urusan bangsa Filistin, dan itu pun gagal. Makanya jangan kau bawa produk gagal ke Indonesia. Jangan, itu sudah gagal di Filistin. Kemudian ada namanya Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh
zaman oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan problem Mesir dan itu gagal, maka jangan kau bawa ke sini. Hizbut Tahrir bukan khilafah tahriri, bukan khilafatun nubuwah, tapi dia khilafah tahririyah. Itu harus dibedakan. Cerita tentang khilafah itu cerita dalam alamatus sa'ah, cerita tentang tanda-tanda kiamat, dan kiamat itu masih sangat lama. Maka kemudian jangan kita bangun cerita kiamat sudah dekat, karena khilafahnya belum ada. Dan khilafah itu tidak mulai dari Indonesia, dia mulai dari Syam. Jadi nggak usah ribut di Indonesia, nggak di sini. Biasa aja. Makanya ya Allah, kadang saudara-saudara kita ini terlalu cepat bayangkan kiamat masih lama. Makanya kalau kemudian kiamat masih lama, maka gagasan khilafah dipercepat biar terlihat cepat, maka dibangun cerita kiamat sudah dekat. Tapi sudah terlanjur bangun cerita Dajjal, tapi kiamatnya masih jauh, Dajjalnya nggak keluar-keluar. Karena Dajjal nggak keluar-keluar, akhirnya makna Dajjal berubah. Yang awalnya bermata satu tulisannya kafir, sekarang ada Dajjal dimaknai Amerika, dimaknai Cina. Jangan begitu. Kiamat masih jauh, masih panjang, masih ada santri yang berzikir, masih ada pondok pesantren. Inilah yang kadang nggak kita pahami, ya. Maka jangan bawa-bawa cara penyelesaian. Hizbut Tahrir nggak bisa menyelesaikan Filistin, jangan dianggap bisa menyelesaikan nggak sanggup. Sana satu bangsa jadi puluhan negara, kita puluhan bangsa jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka penyelesaiannya penyelesaian bersama. Bendera penyelesaian Nusantara adalah merah putih, bukan bendera NU. Kalau bendera NU yang miliki cuma orang NU. Bendera Muhammadiyah punyanya orang Muhammadiyah. Bendera Coca-Cola punyanya orang Coca-Cola. Tapi yang mempersatukan bangsa ini itu merah putih, karena puluhan bangsa. Belanda paling marah sama merah putih. Merah putih berkibar, ditembak. Akhirnya para pendiri bangsa mengibarkan merah putih di atas rumah. Belanda masih curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga dikasih padi, masih curiga datang ke rumah bawa tumpeng sama ingkung. Makan habis, ternyata Belanda cuma mau makan. Tapi hati-hati, kami punya siasat. Makanan kami habis, padi kami mengering, tebu kami mengering, kelapa kami mengering, pisang kami rontok, tapi kami masih punya sisa yang tegak, namanya merah putih. Makanya itulah bendera bangsa ini. Akhirnya Belanda marah selalu dengan merah putih, ditambahilah dengan bendera biru. Karena ditambah biru, santri lantas berdiri menyobek warna biru. Akhirnya terjadi peristiwa besar, perang sekutu di Surabaya. Ketika tidak ada yang sanggup menahan perang itu, yang berani mengambil alih perang adalah santri Nahdlatul Ulama yang dipimpin Kiai Hashim, bikin resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Karena adanya resolusi santri tanggal 22 Oktober, maka meledaklah peristiwa 10 November. Tanpa 22 Oktober tidak ada 10 November. Maka selain Hari Pahlawan, 22 Oktober diperingati menjadi Hari Santri Indonesia. Dan perang besar mempertahankan merah putih, ribuan nyawa untuk mempertahankan itu. Anak milenial tidak mengerti, karena merah putih bagi anak milenial hanya berharga 50.000. Makanya kadang anak milenial nggak ngerti kalau merah putih dulu minta darah dan nyawa, sekarang merah putih hanya minta kita mengangkat tangan. Makanya banyak yang beralasan musyrik, banyak yang beralasan bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya tidak ikut perang. Ini bangsa bersama. Dan sekarang bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang kuat. Jangan percaya kalau ada yang cerita ini bangsa semakin jelek. Gimana bangsa semakin jelek? Orang umroh tambah banyak, orang makan tiwul sudah mulai tidak ada, butuh apa saja ada. Jangan kepancing jelek. Untuk apa? Biar kita meriang, akhirnya kita mati.
Ya, karena bangsa ini dari dulu menjadi mimpi semua orang. Bukan cuman kita yang bermimpi memiliki bangsa ini. Dulu ada bangsa besar namanya bangsa Yunani, punya Tuhan namanya Zeus, punya istri perempuan namanya Hera. Antar Tuhan menikah punya anak Hercules. Itu punya bangsa besar. Itu kemudian Plato bercerita ada negara namanya Atlantis. Tapi Atlantis ketika ditanya di mana, dia sebut Atlantis sudah hilang. Atlantis itu negara di mana airnya tidak pernah membeku, hawa tidak pernah panas, tidak pernah dingin, matahari selalu hadir pagi sore terbenam. Dan mereka dan negara ini punya daun tidak pernah rontok. Eropa tidak seperti itu, kehilangan matahari, daunnya rontok, sungainya membeku, hawa kadang ekstrim dingin. Maka Yunani mengirim Ptolemaeus untuk mencari tanah surga itu. Ptolemaeus menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Tapi ketika Yunani mau pindah, perang Kreta sama Sparta, sehingga gak jadi perang. Akhirnya mualim kapalnya Ptolemaeus yang pindah ke kawasan Argir Jabadiu, bahwa seluruh bangsanya namanya bangsa Weda, dipimpin Kudunga, transit di sebuah pulau namanya Maldives yang dikenal dengan Maladewa, bangun kerajaan Salangkanaya. Anaknya akhirnya boyong satu negara ke kawasan timur Kalimantan namanya Kutai Kartanegara, membangun kawasan di situ rajanya Mulawarman. Anak Mulawarman gak sanggup mencari tanah surga, bergeser anaknya namanya Dewawarman ke ujung kulon, bangun Salokonegoro. Punya anak namanya Purnawarman masuk pedalaman Jawa Barat, punya anak namanya Sinasanaha masuk Galuh, punya anak namanya Sanjaya, bangun peradaban namanya Mataram. Dan dari situ lahirlah bangsa besar namanya Nusantara. Yang namanya Balaputra Dewa bangun Sriwijaya, yang namanya Sindok bangun Kadiridoho, yang namanya Kertanegara bangun Singasari. Akhirnya bangunlah kerajaan besar namanya Majapahit, dari Sabang Merauke sampai Madagaskar. Dan yang harus diingat, desainer Majapahit sebagai negara besar orang Madura namanya Arya Wiraraja. Nih Jolali, anak milenial nggak ngerti sama sekali. Karena anak milenial ini anak baru yang sama sekali sudah nggak, yang jauh sekali dengan dunia nyata. Dunia anak milenial itu ada di handphone. Ini dunia anak milenial. Dulu orang kalau kemana-mana dengan mata kepala, kita pengen lihat Afrika mesti nengok Afrika, kalaupun tidak harus menunggu flora dan fauna. Nanti lihat gajah, sekarang nggak perlu kemana-mana, tinggal ketik gajah Afrika keluar. Tengu Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar sini. Maka anak milenial ini menjadi anak yang aneh. Kalimat-kalimat milenial bukan lagi seperti kalimat yang dulu. Kalaupun merayu anak milenial tidak indah. Dulu kita kalau ingin berpacaran tunggu matahari purnama. Sekarang ada listrik, sudah tidak butuh rembulan. Maka nggak ada rayuan rembulan. Rayuan sekarang tidak nyata. Anak-anak milenial kalau merayu kekasihnya aneh. Mas, apa? Eca, apa? Kita nanti jangan lewat selatan ya. Kenapa kita nggak boleh lewat selatan? Karena kalau lewat selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. Anak milenial. Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Nah, anak-anak seperti ini kadang lupa bahwa apapun yang kita lakukan, terbang ke Eropa, kemanapun kita bisa berpikir, kemanapun kita bisa berbuat asal bisa berselancar di dunia maya. Tapi kenyataan yang nggak bisa kita lampaui, pergi kemanapun melampaui batas negara, kita selalu ditanya identitasmu mana, pasportmu mana. Ke Eropa kita ditanya pasportmu mana, pasport kita tetap Indonesia. Habib Rizik walaupun di Makkah keturunan Rasulullah, masuk sana tetap ditanya paspor Anda mana. Lim Swee Leong orang kaya yang namanya Naga 9, kalau pulang ke Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Bahkan haji perintah Allah kalah sama paspor. Kamu pergi haji nggak punya paspor, ditolak dari tanah maka jangan lupa batas dunia milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Maka cintailah bangsamu. Jangan membawa sesuatu yang tidak cocok buat Indonesia. Malaysia membawa ajaran-ajaran yang tidak cocok,
bikin radikal di Malaysia. Sekarang Malaysia sadar, tidak mau lagi mengimpor ajaran-ajaran untuk menyelesaikan Malaysia, maka ajaran yang tidak produktif diselesaikan lewat Isa, dan bangsa Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa ada anak-anak India yang bangun bangsa Malaysia, maka dia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina membangun Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang membangun Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Dan penyelesaian itu semua harus lewat pendidikan, maka diselesaikan lewat cikgu. Dan cikgu tidak mengajarkan spaghetti, tapi mengajarkan ayam goreng. Ini cara bangsa ya. Inilah dunia. Jadi kita ini kadang lupa bahwa ada bangsa-bangsa yang sedang menata dirinya. Kita ribut terus. Amerika gagal di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu, bikin film Rambo 1 sampai 6. Tidak boleh malu kalah dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Nggak boleh kalah dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir, samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang nggak boleh kalah, rezim Tokugawa saling bantai dengan restorasi Meiji, itu nggak boleh diulang oleh anak-anak Jepang, maka dibikinkan film sederhana namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Ini penyelesaian bangsa. Makanya ini umat Rasulullah adalah umat ketika semua bangsa sudah ketemu, maka umat Rasulullah harus terbuka betul. Inilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pesan kebangsaan diberikan kepada umat Rasulullah karena umat Rasulullah sudah ketemu antar bangsa. Umat Nabi Nuh belum ketemu antar bangsa. Umat Nabi Ibrahim baru sampai Filistin dan Mesir. Umat Nabi Musa baru sampai Mesir dan Filistin, belum sampai Kangean, belum sampai Sumenep, belum sampai Pamekasan. Tapi umat Rasulullah sudah sampai di mana. Bahkan umat Rasulullah malam hari ini ketemu dengan semua bangsa, ketemu dengan orang Eropa. Kenapa? Karena orang Eropa ngirim Apple. Kita ketemu dengan orang Korea ngirim Samsung. Ketemu dengan orang Jepang ngirim Mac. Kaum muslimin nggak bisa haji kalau hari ini tidak berhubungan dengan Yahudi, karena Yahudi yang bikin pesawat. Kalau nggak mau berhubungan dengan pesawat Yahudi, kita pergi haji renang. Istri-istri kita akan cantik, tapi harus berhubungan dengan orang Nasrani yang ada di Prancis, punya bedak dan parfum yang cantik. Kalau bedak Pamekasan orang nggak mau karena beras ditumbuk, blonteng semua. Ini umat Nabi hari ini nggak bisa pisah antar bangsa. Ini saya minum pakai le mineral, ini juga orang Eropa yang punya. Kita makan buah kelapa pakai aritnya dari Pirmo. Mobil yang paling murni hari ini tinggal satu. Kalau ada hujan lama ngapung, nah gitu, itu paling murni. Kita pengajian yang ngeprint, ini print dari Eropa. Makanya umat Islam harus menjadi umat yang terbuka. Untuk apa? Menjadi umat masa depan. Jangan selalu mundur. Ini eranya era demokrasi, jangan mundur lagi ke era khilafah. Ini era perbankan, jangan mundur kembali ke era emas. Nanti kita terus mundur. Ini eranya era perang nuklir, tidak lagi mundur era celana sehingga ini era ke depan yang sangat luar biasa. Butuh ketajaman berpikir untuk menjadi Islam masa depan. Harus rukun dengan semua bangsa dan semua suku. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makanya umat Islam disuruh pergi haji, nengok Jabal Rahmah, karena di situ pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan seluruh bangsa dunia berasal dari Jabal Rahmah. Jadi Arab juga dari Jabal Rahmah, jadi Eropa juga dari Jabal Rahmah, jadi Cina juga dari Jabal Rahmah, jadi Madura juga dari Jabal Rahmah. Maka kita cuma diminta pengertian. Kenapa Arab cantik ganteng? Karena nggak ada air. Makanya kalau dibikin jelek, nanti kalau mandi tambah jelek. Makanya orang Eropa kenapa tinggi besar? Karena musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini mati kedinginan.
Maka dibikin besar. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, kehilangan ultraviolet, pigmen kulitnya berubah, maka lari ke Indonesia, berjemur di Indonesia. Itu bukan pornografi, tapi itu berjemur. Maka jangan salah paham. Maka jangan bikin perda syariat, Pak Bupati turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nanti pindah ke Thailand dia. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, karena daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya kalau Natal asli Pamekasan bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini pengertian besar umat Rasulullah untuk menjadi umat masa depan. Nah, inilah yang disyukuri oleh Pak Bupati malam hari ini sesungguhnya adalah kita punya iman dan punya bangsa. Orang Myanmar menabrak orang Rohingya karena orang Rohingya tidak punya bangsa. Suku Uighur di Xinjiang nggak punya bangsa, ditabrak sama orang Cina karena nggak punya negara. Suku Kurdi nggak punya negara, diobrak-abrik sama orang Timur Tengah. Suriah punya iman tapi nggak punya keamanan, punya aman wa amilus sholihat tapi tidak punya baladil amin. Nah ini kita punya dua-duanya. Berbahagialah menjadi orang Indonesia, punya tanah air dan bangsa, punya iman amma ba'du. Ya udah, baru mukadimah. Jam berapa? Oh, jam. Wis to, meneng. Iya, esok ya. Udah ini sama ba'du aja mukadimah. Besok tak teruskan lagi kawan-kawan. Ya, karena ini waktunya masih panjang. Saya sudah 3 hari belum tidur. Nah, itu bangsa, makanya indah kita ini. Diajarkan sesuatu yang luar biasa, tinggali tanah air, tinggali bangsa, tinggali agama. Makanya dulu mempertahankan Indonesia itu mati berapa ratus ribu. Maka itulah yang menyebabkan ada NKRI harga mati. Karena dulu untuk bikin NKRI ini yang mati ratusan ribu bahkan jutaan. Sekarang tinggal mengisinya. Maka semoga semua yang kita lakukan malam hari ini ada manfaatnya buat agama, bangsa dan negara. Dan kita malam hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pamekasan menjadi daerah yang indah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh pejabat Pamekasan diberi umur yang panjang, beri kesehatan, beri kekuatan memimpin kita semua, dan diberi keindahan memimpin bangsa dan negara. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.